Bun ya, terbang buhun dulu ini. Terbang buhun itu dulu itu dipakai untuk penyiar agama. Penyiar agama. Makanya kan di situ ada namanya itu, kalau dulu mah sejak ya. Sejak, terus kan ada yang menyebut terbang buhun itu kan nyanyiannya, bacaannya itu sholawat, tadi berjanji itu. Makanya dulu itu suka dipakai ketika panen, ketika seperti itu, ketika ada yang marhabaan gitu. Dan makin kesini ternyata dipakai juga untuk selamatan hitanan, nikahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penikmat, para penonton acara podcast Gema Desa. Ketemu dengan saya Felix Fauji Nur di acara podcast Gema Desa. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa Anda untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan ngomong-ngomong nih, pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan tamu, yaitu narasumber. Beliau ini adalah Ketua Paguyuban Bangreng dan Terbang Buhun Kecamatan Cilawu. Oke, yaitu Api Ujang. Kalau kita panggil lebih, saya manggilnya Api aja, Api. Lebih akrab Api aja. Api, iya. Selamat sore, Api. Selamat sore juga, Pak Peli. Iya. Gimana kabarnya, Api? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, syukur alhamdulillah ya, Api ya. Ini ngomong-ngomong nih, Api ini sebagai Ketua Paguyuban Bangreng dan Terbang Buhun ini dari tahun berapa nih, Api? Betul, kebetulan saya baru dilantik kemarin 2021. Oh, 2021 sekali ya. Masa bakti 2021-2023. Jadi cuma 2 tahun masa bakti. Oh, ini cukup cepat sekali nih ya. Tidak 5 tahun ya. Tidak 5 tahun. Tidak seperti pemilu kada ya, Pi. Nah, kebetulan kan kita mah di sini itu cuma mencontohkan. Jadi nanti ada generasi-generasi penerus untuk menyayangi dan mencintai, juga melestarikan seni tersebut gitu. Ketua Paguyuban Bangreng dan Terbang Buhun ya, Pak ya. Jadi bukan hanya di Bangrengnya saja. Betul. Tetapi ini pelestarian Terbang Buhun juga ya, Pak. Nah, makanya di sini saya punya 2 misi. Satu pelestarian, kedua pengembangan. Dimaksud pelestarian tersebut adalah kita melestarikan seni tradisi Terbang Buhun yang ada di Kecamatan Cilawu itu, yang lahir tahun 1920 itu udah generasi kelima, Pak Peli. Oh, sejarahnya gimana nih, Pi? Gimana nih, Pi? Api ini sebagai saya yakin nih Api tahu nih sebagai ketua Paguyuban Bangreng. Sebetulnya kan kalau masalah tahu dan mengalami, saya juga kan lahir tahun 1975. Iya, Pi. Cuma di sini saya nggak menggali dari beberapa narasumber tokoh-tokoh seni Kecamatan Cilawu. Ternyata seni sejarah Terbang Buhun tersebut tuh lahir di Cilawu. Cilawu. Makanya Pak Pelik, makanya kita sebagai orang Cilawu harus merasa bangga. Betul. Gitu. Kebetulan alatnya tersebut itu adalah seperti mirip rebana, Pak Pelik. Oh, Bangreng. Terbang Buhun itu, Pi. Terbang itu alatnya. Seperti rebana, cuman agak besar ya, Pi ya. Agak besar. Di sana ada beberapa tahap, dari mulai tuluk, bangsing, tojo, terus goong. Dan berarti ada 5 ya? Ada 5 tuluk, kempring, tojo, bangsing, dan goong di sana. Kebetulan itu kalau menurut narasumber itu mengutip dari rebana tersebut. Gitu. Cuma kalau rebana ada pabriknya, ada yang membikinnya, industrinya. Ada industrinya. Kalau itu hanya pengrajin gimana, Pi? Kalau ini mah hanya pengrajin rumahan gitu. Jadi kalau Api misalnya beli di toko-toko nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada di toko itu. Jadi hanya ada jadi orang main pun bikin ya, Pi ya, seperti itu ya. Makanya ketika pemerintah menanyakan nominal harga terbang tersebut, tidak ada harganya ya. Betul, Pi. Berapa sih harga goong? Berapa harga keluktuk ya? Pasti seperti itu, Pak Felix ya. Oh, itu ya alat yang dipakai ya, Pi. Terus sekarang itu dulu itu seperti apa yang Api tahu gitu ya? Terbang itu awalnya seperti apa, Pi? Penyajiannya seperti apa itu? Penyajiannya menurut narasumber
itu ke apa namanya terbang buhun ya, terbang buhun dulu ini. Terbang buhun itu dulu itu dipakai untuk penyiar agama. Penyiar agama. Makanya kan di situ ada namanya itu kalau dulu mah sejak ya. Sejak terus kan ada yang menyebut terbang buhun itu kan nyanyiannya, bacaannya itu sholawat dari berjanji itu. Makanya dulu itu suka dipakai ketika panen, ketika seperti itu, ketika ada yang apa marhabaan gitu. Dan makin kesini ternyata dipakai juga untuk selamatan hitanan, nikahan gitu. Terus dulu itu kan tidak ada pakai panggung ya Pe ya. Biasanya hanya di rumah saja ya Pe ya. Terbang buhun. Betul Pak ya, betul. Jadi itu diiringinya sholawat ya. Sholawat. Makin kesini, ini masih dulu juga makin yang dinamakan kesini itu perkembangannya. Perkembangannya ya Pe. Perkembangannya dulu itu dikolaborasikan, di sana pakai gendang. Kenang. Iya, kenang. Terus ada penyanyinya. Jadi sholawat nggak ada. Untuk perkembangannya pakai sinden. Nah, sejarah itu namanya juga udah bangreng. Jadi perkembangan itu bangreng itu. Iya. Bangreng itu kata apa itu? Bangreng. Terbang dan rongeng. Terbang itu yang tadi yang alatnya, ya. Ronggeng itu penyanyinya, sindennya, ya. Nah, ini tujuannya kalau nggak salah dari narasumber ya, yang saya serap dari itu teh buat apa namanya teh ketika zaman penjajahan dulu Pak. Ini masih dalam penjajahan kita. Masih dalam penjajahan ini, makanya sejarah lama ini. Dalam penjajahan itu kan dipakai untuk mengelabui orang-orang penjajah tersebut dengan hiburan tersebut, Pak Peli. Iya. Nah, orang penjajah kan nggak tahu apa sih yang mereka nyanyiin. Yang penting joget, ngibing, nah gitu Pak Peli. Terus kan ketika mereka terlena dengan hiburan tersebut, orang-orang kita bergerak. Seperti itu kronologisnya. Betul. Nah, makin kesini. Terbang buhun tetap saya lestarikan, makanya itu kan yang jadi pokok. Yang jadi pokok itu terbang buhun. Yang jadi pokok, yang jadi sejarah itu. Kalau nggak salah ada sekarang di Mekar Mukti itu masih sejarahnya tuh tahun 1920. Itu tuh generasi kelima Pak Peli. Generasi kelima. Nah, makanya saya menggali sejarah dari 3 sumber di sini. Betul. 1 dari Mekar Mukti, kedua dari Bojongloa, ketiga dari Ngamplang Sari. Nah, kenapa saya cuma 3? Dulu kan kalau misalkan kita amati dan kita telah, makanya dari daerah Mekar Mukti, Sukamukti dan yang Dawung Sari itu satu sejarah Pak Peli. Mengapa saya bilang satu sejarah? Itu dulunya satu desa Pak Peli. Iya, seperti Sukamurni kan Sukamaju ya Pi ya. Sukamaju. Nah, itu sejarahnya di Sukamaju. Makanya ngambil Sukamajunya. Sukamaju di sana ada Bojongloa Lembur namanya. Nah, di sana ada perkumpulan yang namanya Kaboa. Kaboa di situ bukan Kaboa seperti kayu ya. Kayu bukan. Itu singkatan Pak Peli. Itu teh Kaboa teh singkatan dari Karuhun Bojongloa. Kaboa, Karuhun Bojongloa. Itu yang saya serap itu lahir terbang buhun di sana itu lahir tahun 1910 Pak Peli. Itu ya Pi. Terus satu sumber lagi dari Ngamplang Sari, kalau sekarang Cimaragas. Cimaragas. Di Cimaragas itu sama. Cuma geser 10 tahun. Di sana tahun 2000? Di sana tetap tahun 1920 ya. Nah, kalau nggak salah dulu itu alatnya terbangnya itu yang ada di Mekar Mukti itu, yang ada di Sukamukti itu. Belinya dari sana tahun 1920 itu. Alat pertama di sana. Alat pertama itu teh generasi kelima. Nah, mungkin pengetahuan saya sejarah itu sampai situ karena menggali itu nggak ada narasumbernya. Betul, takut salah gitu. Iya. Cuma yang ada aja gitu yang bisa memberikan keterangan tersebut Pak Peli. Betul Pi. Jadi sementara ini Pi, kalau kita berbicara Cilawu ini, kalau AP ini sebagai ketua paguyuban, bangreng dan terbang buhun Pi. Jadi berapa grup sih yang ada di Kecamatan Cilawu sekarang? Alhamdulillah sudah terinventarisir gitu Pi. Alhamdulillah kalau masalah perkembangan juga pembendaharaan seni di Kecamatan Cilawu termasuk terbang buhun dan bangreng, saya rasa masih mendominasi Cilawu. Karena yang saya catat di sini yang menjadi profil saya itu 50 grup 2 kategori itu.
50 grup Pi, se-Cilawu itu. Yang paling banyak itu di desa mana Pi? Desa Mekarmukti. Mekarmukti itu masih banyak. Mekarmukti kebetulan di Mekarmukti yang tercatat itu 9. Ada 9 grup ya. 9 grup ya. Dan sampai hari ini mungkin Pi belum ending ya, Pi masih menginventarisir grup-grup yang lainnya Pi ya. Masih seperti yang di Desa Sukamurni. Sukamurni ya Pi. Nah, di Desa Sukamurni di Kampung Cinangka itu kan belum tercatat. Di Paguyuban itu belum tercatat. Cuma kemarin hasil survei ada ternyata. Perlu pengembangan itu di sana. Bahkan saya juga ini dulu yang saya tahu di Sukamurni itu paling ramai itu di Cinangka itu. Kalau menurut sejarah itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 95an masih di sana masih eksis. Bahkan saya ini paham ya, saya tahu gitu dari mulai sholawatannya, dari rumah-rumah sampai ke dengan mungkin dengan adanya kolaborasi yang baru ya Pi ya. Sekarang itu kan pakai kata apita deh, pakai penyanyi, pakai sekarang itu pakai keset ya Pi ya. Betul. Pakai gendang itu. Jadi saya rasa ini di Sukamurni perlu dikembangkan juga Pi. Betul. Karena gini memang kalau dulu mah itu cuma terbanggun aja, terus ada pengembangan, terus sekarang dikontemporerkan. Karena apa? Cek bahasa kolot tema kudu mindung gawak kudu mimapa kajaman. Jadi apapun yang asa ulah keluar tina tetekon anu ngaranna musik tradisi atanapi waditra Sunda silakan bisa dikolaborasikan. Bisa dikolaborasikan. Asal jangan keluar dari apa Pi? Tetekon gitu. Saya kurang pandai tetekonnya kawan-kawan. Jadi Pi, saya rasa nih Pi kalau sekarang itu kalau kita lihat dibanding-bandingkan ya Pi. Sekarang itu kalau siangnya dangdut ya Pi ya, misalnya kayak musik elektron ya, semi elektron dan lain sebagainya. Malamnya sekarang itu di Cilawu lagi booming ini bangreng Pi. Betul. Bahkan kalau saya lihat penontonnya itu bisa 10 kali lipat daripada dangdut Pi. Itu faktornya apa sih Pi? Jadi sampai jalan macet-macet. Terus juga penontonnya Pi, kalau saya lihat deh, penonton dari mana Kang? Saya dari Sukadana. Dari mana Kang? Saya dari desa saya dari Tasik juga datang. Misalnya ada bangreng di Sukamaju atau di Sukamurni, itu yang datangnya dari luar Pi. Bahkan penontonnya terasa ada penasaran gitu Pi. Faktor apa saja itu? Begini Pak Peli, kalau masalah itu kebetulan saya menanamkan rasa cinta seni terhadap generasi muda, termasuk yang dikatakan Pak Pelik tadi adalah masih mendominasi tanpa. Betul. Berarti kan di sisi lain kita udah bisa menilai bahwa mereka generasi muda itu merasa memiliki. Apalagi ini yang menjadi dominan dan sekaligus besar di daerah kita. Gitu. Satu itu, kedua di sana ada keunikan Pak Pelik. Iya. Keunikan. Ketika kita meresapi tentang lagu yang dibawakan oleh sinden yang diiringi itu lagu buhun lagu buhun termasuk Pambung Hideng itu. Di situ ada daya tarik tersendiri. Halusinasi. Itu jadi lamun istilahna mau kasurupan ngarengkenek suara. Iya, itu yang ingin saya tanyakan Pi. Jadi rata-rata sih orang itu pertamanya dulu baru lah, paling 2019-an Pi ya, mulai booming kembali ini seni bangreng ini. Bahkan yang lihat itu pengen lihat yang ngamat gitu Pi. Jadi identik seni bangreng itu dengan ngamat Pi. Jadi penyebabnya apa? Apakah lagu dari lagunya, dari musiknya, dari apa itu Pi yang bisa membuat orang terlena menjadi ngamat gitu? Sebetulnya Pak Pelik kerasukan gitu dari apa namanya dari lagunya itu pembawaan lagu. Karena apa? Karena kita bisa merasakan ketika lagu Pambung Hideng dibawakan diiringi dengan musik dangdut, ada yang kesurupan. Kerasukan ya. Tapi ketika diiringi dengan musik buhun atau terbanggun tersebut, bisa ada daya tarik. Iya, makanya. Seperti apa itu Pambung Hideng ya. Nah, salah satunya pemicu anak-anak atau generasi muda menonton bangreng itu adalah salah satu pemicunya adalah itu. Kalau lagu Gue Jadi Permadani ada jarang ya Pi. Kalau gue yang ini. Oke, terima kasih ini Tapi jadi saya senang sekali nih kita bisa nambah pengalaman nih Pi ya. Alhamdulillah. Terus, dari seni bangreng perkembangannya itu sekarang jadi kontemporer ya Pi ya. Biasanya yang jadi kontemporer di seni buhun itu apa saja Pi sekarang itu? Ada keset ya Pi? Bukan keset, apa itu istilahnya? Sebetulnya masih nggak keluar dari koridor, nggak keluar dari telepon. Sebab apa?
waditra itu kan alat musiknya. Alat musik atau waditra yang dipakai itu masih tetap buhun, seperti gendang kan buhun. Oh betul. Terus kan rebab buhun. Rebab iya. Cuma di sini ada biola, kan biola bukan musik kita terus terang ya. Iya. Biola mau bikinan orang luar. Nah, cuma itu. Tapi tetap semuanya juga masih buhun. Iya, masih tradisional ya, tradisional Pak Pelika. Ya, nggak ada yang pakai gitar atau pakai gitar elektrik, nggak ada ya. Ada juga, tapi kalau seperti itu nggak masuk di kategori pasanggiri yang diselenggarakan oleh paguyuban, itu nggak masuk. Ini ngomong-ngomong nih Pi, Api selaku ketua Bangreng dan juga Terbang, ini suka mengadakan pasanggiri nggak Pi? Alhamdulillah pasanggiri udah terlaksana 2 kali, tahun 2019 terus kemarin tahun 2021, dan alhamdulillah kelihatan perkembangannya, peminat juga lingkungannya bertambah gitu. Ya. Baik Pi ya. Ini ada pemenangnya Pi? Ada pemenangnya. Sampai hari ini udah dapat sponsor belum Pi untuk pasanggiri sekarang Pi? Kebetulan belum. Belum ada yang peduli gitu. Tapi mudah-mudahan optimis ya Pi ya. Optimis ketika kita menjadi aset kebudayaan pariwisata dan budaya Garut, ketika menjadi aset aset dinas tersebut, kitalah mendapat perhatian. Sekaligus mendapat pembinaan gitu. Iya. Terus ngomong-ngomong Pi, ini kawan-kawan yang banyak yang nanya nih, yang ngechat ke saya ini, saya mau mendatangkan ini ketua paguyuban Bangreng dan Seni Buhun ini Pak Apih ini. Kalau saya mau nanggap istilahnya, ya atau mengundang gitu, diestimasi harga berapa Pi? Kebetulan memang relatif harga. Relatif ya. Pasti relatif. Tergantung gini, kan gini kayak bahasa jeung tetangga bahasa kalau bahasa itu kali kadang-kadang iya bukan duit sakit ya banyaknya penghiburkan. Sementara untuk acuan sementara mah ini diangkat 3,5 juta 4 juta. 3 juta sih. Tergantung sine lumayan. Oh gitu. Itu sine. Kalau pengen murah udah aja Terbang Buhun ya Pi. Ya. Tapi Terbang Buhun sekarang awal udah mulai ya Pi ya. Udah mulai ada. Nah sekarang kan orang udah menilai itu bukan nilai kesenian, bukan orang-orangnya, tapi kan nilai seninya. Betul. Kalau sekarang udah ada targetnya, udah ada tarif ya. Udah ada tarif itu. Jadi kawan-kawan yang mau mengundang grup Bangreng ini, ada nih ketua paguyuban Bangreng dan Insya Allah bisa dibantu. Dan juga Pi, ini katanya tergantung daripada penyanyi sinen ya, juru kawi dan juga mungkin yang tadi pelengkap yang lainnya. Oke. Terima kasih. Dan harapan Api nih Pi sebagai ketua paguyuban Bangreng dan Seni Buhun, itu harapan Api seperti apa Pi? Harapan semua semua lingkungan seni ya, mudah-mudahan seni Buhun tetap lestari. Amin ya Allah. Dan ada generasi mudanya, ada penerusnya. Terus masalah pengembangan tentang Bangrengnya mudah-mudahan lebih lebih mendominan. Amin. Lebih berkreasi. Iya. Dan harapan saya mah tetaplah ada yang melirik, baik dari kabupaten maupun dari pihak provinsi Pak Peli gitu. Soalnya kan tetap ini adalah seni punya kita. Iya. Jadi nanti kan mudah-mudahan nih pemerintah ulah olohok lamun geus dicap ku batur Pi, ini saya gitu namanya gudang ya Pi ya. Mudah-mudahan ini itu mah cuma harapan saya Pi ya. Tapi mudah-mudahan ini ada yang berkepentingan bisa menyaksikan podcast Gema Desa ini. Ini harapan dari ketua paguyuban Bangreng dan Seni Buhun. Mudah-mudahan ini ada perhatian khususnya dari dinas terkait, khususnya dari dinas pariwisata ya Pi ya, yang membantu mengangkat, yang bisa mengangkut ya Pi ya. Kenapa mengangkat itu kan kita udah berusaha, mudah-mudahan ini ada kolaborasi. Kalau hanya kita tidak dibantu oleh pihak birokrasi mungkin Pi. Tetap itu juga perlu aparatur pemerintahan gitu. Ya. Di samping elemen masyarakat, tetap kita harus berkolaborasi dengan pemerintahan. Iya. Oke kawan-kawan, sebetulnya masih banyak yang perlu saya tanyakan karena waktu kita juga dibatasi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga buat Abi terima kasih Pi atas kesediaannya menjadi narasumber di acara podcast Gema Desa. Ya. Saya yakin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda para pecinta Gema Desa, dan jangan lupa Anda untuk menyaksikan terus, dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast Gema Desa. Saya Ferdi Fauzinur, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.